Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini mata pelajaran Bu Dewi ada 2 mata pelajaran. Yang pertama tematik dan yang kedua PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sama-sama kita membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran yang pertama yaitu tematik. Nah, untuk hari ini kita sudah sampai di tematik 2C. Temanya tugasku sehari-hari. Kita buka bukunya. Kita buka halaman 3. Nah, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Keluarga terdiri atas anggota-anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki tugas. Tugas sebagai anak adalah membantu ayah dan ibu. Aku juga harus belajar dengan tekun. Bagaimana dengan tugas anggota keluarga lain? Yuk kita pelajari bersama dalam tema ini. Nah, kita buka halaman 3. Pembelajaran 1. Ino merupakan anak yang bertanggung jawab. Ino selalu mengerjakan tugasnya. Tiap anggota keluarga juga memenuhi tugasnya. Sebagai anak, Ino gemar membantu orang tua. Ino juga belajar rajin untuk memenuhi tugas sebagai siswa. Nah, bawahnya ini ada ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Ino sedang belajar. Belajar adalah tugas Ino sehari-hari. Ino dapat belajar dengan nyaman karena kamar bersih dan rapi. Ino membersihkan kamar sendiri. Dengan begitu, Ino juga telah membantu ibu. Nah, sebelahnya ada gambar Ino belajar dengan tekun. Bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa tugas sehari-hari Ino? 2. Apa tugas Ino yang lain? 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di rumah? 4. Untuk apa kita membantu ibu di rumah? 5. Apa tugasmu sehari-hari di rumah? Nah, ini kalian jawab di buku paket saja ya. Lalu kita lanjut halaman 4. Nah, di sini ada ayo menyimak. Itu adalah rumah Ino. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Rumah Ino ada di ujung jalan. Di samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Di belakang rumah Lira ada rumah Dudi. Di depan rumah Ino ada jalan Melati. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Nah, kita perhatikan ya. Ini rumah Ino. Nah, kita lihat bawahnya ada denah. Kita perhatikan, kita cari dulu rumah Ino. Kita lihat ini rumah Ino ya. Kita baca lagi. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Rumah Ino terletak di Jalan Mawar nomor 1. Ya. Rumah Ino ada di ujung jalan. Rumah Ino ada di ujung jalan, betul ya? Di samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Kita lihat. Samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Nah, samping kiri rumah Ino ada rumah Lira. Lalu di belakang rumah Lira ada rumah Dudi. Belakang rumah Lira ada rumah Dudi. Di depan rumah Ino ada jalan Melati. Di depan rumah Ino ada jalan Melati. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Ini rumah Ino. Di seberang kanan rumah Ino ada warung Bu Joko. Nah, kita lihat halaman 5. Lengkapi kalimat berikut berdasarkan penjelasan di atas. 1. Rumah Ino ada di jalan. Nah, kita tadi sudah perhatikan ya. Rumah Ino ini ada di jalan apa? Ada di teks di atas ya. Kalian tulis jalan apa. Lalu 2, rumah Lira ada di sebelah
titik-titik rumah Ino. 3. Rumah Dudi ada di titik-titik rumah Lira. 4. Rumah Jalan Melati ada di depan rumah titik-titik. 5. Di seberang kanan rumah Ino ada titik-titik. Nah, ini yang sudah kita jawabannya ada di yang sudah kita baca ya tadi. Lalu bawahnya langsung ke ayo menulis. Coba tulislah letak rumahmu. Apa nama jalan depan rumahmu? Bangunan apa yang ada di kiri dan di kanan rumahmu? Bangunan apa yang ada di depan dan belakang rumahmu? Nah, kalian buat seperti contoh rumah Ino ini ya. Tapi ini sesuai dengan jalan rumah kamu ya. Nah, rumah kamu itu jalannya nama jalannya apa? Lalu sebelah kiri dan kanan rumahmu itu ada bangunan apa, dan depan belakang juga itu depan belakang rumahmu ada bangunan apa. Kalian tulis di kolom bawah. Ya, lanjut. Halaman 6. Kita perhatikan yang paling atas ada ayo mencari tahu. Siang ini Ino membantu ibu membeli amplop. Ino membeli amplop di warung Bu Joko. Ibu memberi beberapa pecahan uang logam. Ino bertanya pada ibu, "Ini apa, Bu?" Kemudian ibu menjelaskan pada Ino mengenai pecahan uang logam. Coba perhatikan beberapa pecahan uang logam berikut. Nah, sini ada contoh pecahan uang logam. Nah, kita perhatikan yang pertama. Ini ada uang logam 1.000 rupiah. Dan sebelahnya sama 1.000 rupiah. Bawahnya ada 200 rupiah. Sebelahnya sama 200 rupiah. Lalu sebelahnya kita lihat sebelahnya ada 500 rupiah. Dan sebelahnya juga sama 500 rupiah. Bawahnya ada 100 rupiah dan 100 rupiah. Kita perhatikan lagi bawahnya. Ini uang-uang logam yang diberi ibu ke Ino. Bawahnya ada kini aku tahu. Nilai uang 100 rupiah ditulis 100,00. Nah, 00 ini disebut rupiah ya. Kalau ada koma belakangnya ada nolnya 2, itu namanya rupiah. Kalian ingat ya. Nah, ini uang logamnya 100 rupiah. Nah, lalu bawahnya ini 200 rupiah ditulis 200 rupiah. Nah, ini uang logam 200 rupiah. Ini harus kalian ingat ya. Ini uang 500 rupiah ditulis 500 rupiah. Kalau rupiahnya harus ada koma dan 02. Dan ini pecahan uang logamnya 500 rupiah. 5 dan 00. Bawahnya ini uang 1.000 rupiah ditulis 1.0-nya. Kalau 1.000 itu nolnya berapa? Nolnya 3. Kita hitung 1, 2, 3. Ini namanya 1.000 rupiah. Nah, kita lihat. Sama ya. 1.000 nolnya ada 3. Dan kalau 500 nolnya ada 2. Ya, lalu bawahnya ada ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nah, nomor 1 ini ada 4 uang logam. Nah, ini kita perhatikan. Ini uang logam berapa? Kalian tulis di bawahnya. Pakai angka saja. Berapa rupiah? Dan ini juga berapa rupiah? Ini uang logam berapa rupiah? Ini uang logam berapa rupiah? Lalu bawahnya isilah dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti contoh nomor 1. Contoh A. Di sini ada 500 rupiah. Dan daripada 100 rupiah. Nah, 500 rupiah
dan 100 rupiah ini lebih besar. Jadi 500 rupiah lebih besar daripada 100 rupiah. Contoh lagi yang B. 200 rupiah titik-titik daripada 500 rupiah. 200 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil? Kalian tulis ya. Kalian lihat dulu angkanya. Angka 2 dan angka 5 itu lebih besar atau lebih kecil? Angka 2 dengan angka 5 lebih besar atau lebih kecil? Ya. Lalu yang C, 100 rupiah titik-titik daripada 1000 rupiah. Lalu yang D, 500 rupiah titik-titik daripada 1000 rupiah. 200 rupiah titik-titik daripada 100 rupiah. Nah, ini kalian isi lebih besar atau lebih kecil. Kalian perhatikan dulu yang depannya ya. Lalu yang nomor 3, urutkan nilai mata uang berikut dari yang terkecil dengan cara memberi nomor. Nah, ini contohnya. Kita lihat. Ini ada 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, dan 100 rupiah. Kita lihat yang mana yang paling kecil dari 4 uang logam ini. Kita lihat 100 rupiah, kita tulis 1. Lalu 200 rupiah, kita tulis 2. 500 rupiah, kita tulis 3. 1000 rupiah kita tulis 4 ya. Jadi kita urutkan dulu. Kita urutkan dari yang terkecil, lalu kita beri nomor di bawah kolom yang sudah disediakan ya. Lalu baliknya, nah ini ada latihannya. Nah, ini ada 100 rupiah, 1000 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Kalian lihat dari 4 ini yang mana yang lebih kecil. Kalian tulis, kalau misalkan 100 rupiah, kalian tulis angka 1. Kalau 1000 rupiah, kalian tulis angka 2. Ini kalian urutkan saja ya. Lalu yang keempat, lingkari uang sesuai dengan harga benda. Nah, ini bawahnya ada contoh. Amplop ini harganya 500 rupiah. Nah, di sini ada uang logam. Kira-kira yang mana yang 500 rupiah? Kalau 500 rupiah berarti uang logamnya ada 1. Senilai 500 rupiah. Kalian lingkari 1 saja ya berarti. Ya. Contoh yang kedua. 1.800. Harga telur ini 1.800 rupiah. 1.800 berarti kita cari angka 1000 terlebih dahulu. Kita lingkari angka 1000, uang logam yang 1000. Nah, 1000 sudah dilingkari, berarti sisanya 800 rupiah. 800 rupiah berarti. Nah, kita lihat, ada 800 rupiah? Tidak. Kalau tidak, kita cari dulu. 800 itu angkanya berapa saja? Kita tulis saja ya di sini. 1.800. Ini titik di sini, rupiah. Nah, 1000-nya sudah. Sekarang kita cari 800-nya. Kita cari 500 dulu ya. Berarti yang dilingkari 500 terlebih dahulu. Lalu 500-nya sudah. Berarti sisa 300. Kita lihat 300. Berarti kalau 300, 200 rupiah dan 100 rupiah. Ya, kalian kerjakan sampai buku. Gambar buku. Lanjut kita baliknya. Kita langsung ke halaman 13. Hari ini kita sudah mulai banyak ya, karena kita
Untuk tematik kita harus ngebut belajarnya agar tidak tertinggal pelajarannya ya. Nah, kita lanjut buka halaman 13. Nah, di sini ada denah lagi. Kita baca. Ayo menyimak. Amatilah denah dan perhatikan penjelasan berikut. Selesai bermain bola, Ino merasa haus. Ino membeli minuman di warung Bu Joko. Di belakang warung Bu Joko ada sekolah TK Ananda. Di Jalan Anggrek ada toko buku. Di sebelah kiri lapangan ada taman bermain. Nah, kita perhatikan denahnya nih. Pertama apa tadi? Ino merasa haus. Ino membeli minuman di warung Bu Joko. Pertama kita harus mencari warung Bu Joko. Kita lihat. Nah, ini warung Bu Joko. Di belakang warung Bu Joko ada sekolah TK Ananda. Benar tidak? Belakang? Nah, di belakang warung Bu Joko ada sekolah TK Ananda. Tuh. Di Jalan Anggrek ada toko buku. Kita cari Jalan Anggrek. Ini Jalan Melati. Jalan Mawar. Nah, ini Jalan Anggrek. Di Jalan Anggrek ada toko buku. Nah, Jalan Anggrek ada toko buku. Di sebelah kiri lapangan ada taman bermain. Sebelah kiri lapangan ada taman bermain. Nah, taman bermainnya yang mana? Yang ini ya. Sebelah kiri lapangan ada taman bermain. Ya. Kita balik. Nah, sini ada pertanyaan. Ayo mencari tahu. Cobalah kamu cari tahu tempat-tempat berikut dari denah di atas, denah yang tadi kita baca ya, dengan cara melengkapi kalimat di bawah ini. 1. Rumah Bagas terletak di seberang ... Nah, kita lihat. Contoh nomor 1. Rumah Bagas berada di pertanyaan. Rumah Bagas terletak di seberang. Kita lihat rumah Bagas terletak di seberang apa? Jalan Rumah Bagas terletak di seberang apa ini tadi? Taman bermain ya. Nah, lalu kita isi di sini. Rumah Bagas terletak di seberang taman bermain. Lalu nomor 2, rumah Tiur ada di belakang ... Kita lihat. Rumah Tiur ada di belakang ... Rumah Tiur ini ada di belakang rumah siapa? Nah, kalian isi ya. Lalu kalian kerjakan sampai nomor 4. Lalu bawahnya ada ayo menanya. Buatlah kalimat pertanyaan untuk jawaban berikut. 1. Rumah Lira ada di samping kiri rumah Ino. Nah, di sini kalian disuruh membuat pertanyaan. Nah, kalau membuat kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda apa nih? Tanda tanya ya. Jadi kalian harus membuat kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya sesuai dengan jawaban di atas. Ngerti ya? Lalu kita lanjut ke halaman 15. Ayo bercerita, apakah kamu memiliki kakak atau adik? Apakah tugas kakakmu di rumah? Apa tugas adikmu di rumah? Apa pula tugasmu di rumah? Tulislah dalam bentuk cerita. Nah, di sini kalian suruh bercerita tentang tugas kakakmu di rumah dan tugas adikmu di rumah dan tugas kamu di rumah. Kalian buat cerita di sini ya. Kalau misalkan kalian tidak punya kakak atau tidak punya adik, berarti kalian ceritakan tugas kalian saja di rumah. Kalau kalian hanya punya kakak, berarti kalian ceritakan tugas kakak dan tugas kamu, ya.
Mengerti ya? Lalu bawahnya ada amatilah gambar kegiatan Ino di rumah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan. Nah, ini kalian tidak usah menjawab secara lisan ya. Kalian jawab secara menulis aja. Cara tulis kayak seperti biasa aja ya. Nomor 1, sebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ino. 2, apakah kegiatan-kegiatan itu termasuk membantu orang tua? 3, apakah kegiatan-kegiatan Ino termasuk tugas sehari-hari di rumah? 4, apakah kamu lakukan kegiatan yang sama dengan Ino? Nah, ini di atas ini ada kegiatan Ino sepulang bermain bola. Nah, kita lihat. Ino merapikan sepatu. Lalu Ino menaruh baju kotor di tempatnya. Nah, kalian jawab nih 4 pertanyaan ini sesuai dengan gambar di atas. Ya, untuk hari ini, jadi tugasnya kita buka lagi. Halaman 3, kalian jawab pertanyaan sesuai cerita di atas. Lalu, halaman 5, kalian lengkapi kalimat berdasarkan penjelasan Dena yang ada di halaman 4. Lalu kalian ayo menulis, coba tulislah letak rumahmu. Nah, ini kalian jelaskan rumah kalian berada di jalan apa dan ada bangunan apa di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang rumah kalian. Lalu halaman 7, ayo berlatih. Ini kalian kerjakan soal-soal pecahan uang logam ya, sampai dengan halaman 9. Ini sama, sudah dijelaskan tadi ya. Lanjut ke halaman 14. Yang paling atas, kalian cari tahu tempat-tempat berikut dari Dena di halaman 13 ini. Lalu bawahnya ini kalian membuat kalimat pertanyaan dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Lalu halaman 15. Nah, ini ayo bercerita. Kalian ceritakan tugas apa saja tugas kakak, adik, dan tugas kamu di rumah. Lalu kalian jawab pertanyaan tentang kegiatan Ino. Dan apakah kegiatan ini sama dengan kegiatan kalian ya. Untuk hari ini itu saja, kerjakannya semuanya di buku paket ya. Untuk hari ini dan kedepannya kita belajar matematiknya sudah mulai banyak ya. Jadi satu hari itu kita belajarnya 2 pembelajaran karena kita ngejar tematik ya, takut ketinggalan pelajaran. Jadi kita belajarnya ditambah lagi sedikit. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya tambah banyak, kalian harus tetap semangat. Dan ingat, jaga kesehatan. Jangan banyak bermain. Waktu bermainnya dikurangi sedikit ya untuk belajar. Ya, kalau bisa di rumah kalian latihan membaca, latihan menghitung ya, agar bisa lagi. Oke. Kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua, yaitu PPKN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.